falling for a blind tonight. Lost in the afterglow. Oh, girl, you love for me. One's a company, two's a crowd, three's a party, come move around. Oke guys, sesuai yang sudah kita sampaikan di Instagram kita, video review kita hari ini akan menjadi video kick-off pertama kita untuk kembali ke YouTube. Sebelum kita melanjutkan ke review kita hari ini, mungkin kalian melihat ada wajah baru nih di channel ini. Let me introduce myself a bit. Nama saya Franco, saya salah satu tim dari Techindo yang nanti akan benar-benar fokus untuk mengembangkan Techindo melalui channel YouTube kita alongside dengan Felix yang mungkin kalian sudah sering melihat di video-video kita sebelumnya. Semoga dengan adanya perbaruan ini kita bisa lebih aktif, lebih konsisten untuk bisa memberikan informasi teknologi kepada kalian semua melalui dua platform utama kita yaitu Instagram dan YouTube. Without further ado, mungkin kita kembali ke topik utama kita yaitu iPhone XR di akhir tahun 2021 dan 2022 ini nanti apakah worth it gak sih untuk dibeli dibandingkan dengan device yang lain? Oke, let's go. Quick intro about iPhone XR dulu nih guys. Jadi iPhone XR ini sendiri sudah dirilis sejak tahun 2018 bersama dengan iPhone XR series untuk menjadi affordable version that can reach out more potential customers. Waktu dirilis pertama kali, selisihnya cukup lumayan nih. Di base 64GB selisih mereka ada di $250 atau kalau menggunakan asumsi sekarang sekitar 3,5 juta rupiah. Untuk harganya, iPhone XR ini dibanderol dengan harga $749 sedangkan dengan iPhone XS di base 64GB mereka dibanderol dengan harga $999. Perbedaannya dengan iPhone XS apa aja sih? Dari segi screen atau display, iPhone XR sendiri masih menggunakan LCD dan XS sudah menggunakan OLED. Untuk kamera iPhone XR masih menggunakan single camera with no optical zoom. Menariknya, iPhone XR memiliki kapasitas baterai yang lebih besar dibanding dengan iPhone XS, yaitu iPhone XR memiliki 2942 mAh dan iPhone XS di 2658 mAh. Tuh, mana yang lebih bagus? Kita akan bahas di next video ya. So back to the main topic of this video. Apakah iPhone XR still worth di akhir 2021 atau early 2022? Let's go through one by one. Oke, seperti biasa, pertama kita akan membahas dari sisi desain dan build quality. Desain wise, iPhone XR sendiri menurut kita nggak kalah lah dengan iPhone generasi terbaru sekarang. Even kalau kalian lihat secara detail, sebenarnya desainnya identikal banget loh dengan iPhone 11. In front, kalian bisa melihat desain full display dengan top notch, sedangkan di belakang sudah menggunakan kaca yang dilapisi oleh Gorilla Glass. Jadi aman banget lah, nggak akan gampang tergores atau gimana. Ya kalau dibilang perbedaannya dengan iPhone 11, jelas ada di main kameranya ya, yang cuma satu, dan bezelnya yang agak tebal dibandingkan dengan iPhone 11. Tapi for the rest, I think super identical, which is a great news. Gak kalah lah sama teman-teman yang bawa iPhone 11 atau generasi baru lainnya. Sedangkan dari build quality, seperti sudah aku mention sebelumnya, dua sisi kaca dari iPhone XR sendiri, display dan backplate sudah dilapisi oleh Gorilla Glass. Sedangkan dari sisi framenya sudah menggunakan aluminium 7000. Jadi ini bukan plastik ya. Dan plusnya, iPhone XR sudah dilengkapi dengan water and dust resistance. So design and build quality wise, kalau dari kita nih, dapat nilai plus. Yang kedua, kita akan bahas dari sisi display quality. Spec wise, iPhone XR sendiri mengusung layar berukuran 6,1 inch dengan panel IPS dan memiliki resolusi yang mendekati HD+, or to be specific 828x1792 pixel. Oke guys, kalian pasti bilang kalau display wise gak sebagus iPhone XS atau bahkan iPhone generasi terbaru yang displaynya sudah menggunakan OLED. Tapi kembali lagi nih ke positioning dari iPhone XR yang di awal, di mana mereka memang diset untuk berada di bawah atau menjadi versi murah dari iPhone XS pada saat itu. Dan kalau sampai nih tidak ada perbedaan yang cukup mencolok, bakal aneh juga dong. Tapi based on my personal experience sih overall great, no issues at all. Tapi kalau kalian mungkin mau bandingin side by side ya dengan iPhone XS, iPhone 11, iPhone 12 dan seterusnya, atau bahkan display dari flagship Samsung, ya jelas akan kalah. Tapi day to day experience-nya sih for me is good enough, nggak buat mata sakit dan udah cukup cantik. Jadi itu display kita kali ini sih kita kasihnya so-so ya, nggak plus nggak minus, karena di harga iPhone XR sekarang kalian bisa dapat smartphone dengan display yang lebih baik. Tapi secara actual experience sih menurut kita sudah oke banget. Oke, lanjut. Yang ketiga kita akan bahas masalah spek, which basically I do believe kalau ini salah satu hal yang paling kalian tunggu-tunggu, since kalian akan beli smartphone keluar 2018 yang technically akan kalian beli dan gunakan di starting 2022. Oke, jadi pertama sebelum aku share actual experience-nya, aku akan kasih kalian gambaran dari sisi spek. Spec-wise, iPhone XR ini menggunakan A12 Bionic chipset dengan RAM 3GB, lalu dengan pilihan internal storage 64GB, 128GB, dan 256GB. Lalu berikut benchmark dari Geekbench. Sebenarnya kita nggak pernah sih terlalu ngeliatin benchmark, it's just more like an info, dan kita di sini akan share lebih ke arah dari sisi day to day experience-nya ya.
Is it great? Is it blessing fast di 2022 ini atau gimana? So far, so great. Almost zero complaint when it comes to performance. Buat multitasking, ganti apps from WhatsApp, buka Instagram, buka PDF, NLC, gak ada masalah sama sekali. Semuanya super smooth, smooth like butter, no issues at all. Buat kalian yang suka gaming nih, juga menurut experience kita sih no issues at all. Masih super smooth, even tuh high demanding graphic games kayak Mobile Legends, kayak PUBG masih bisa terabas lancar semuanya. Paling kalau ditanya ya secara lebih detail, apa pernah masalah gitu dari sisi performance? Sejauh ini pengalaman pakai ada sih 1-2 kali gitu. Tapi itu lebih karena kita pakai tethering cukup lama di ruangan yang agak panas sampai device-nya ikut jadi panas banget. Dan di situ tuh baru kayak kelihatan patah-patah dan slow respon. Tapi itu panasnya cukup kebangetan ya. Tapi less likely banget kejadian kan karena cuma 1-2 kali ya. So menurut kita performance wise sih top chair, top notch, nilai plus, straight nilai plus. Oke, next kita akan bicara tentang kameranya. Apakah di single kamera bisa bersaing dengan semua smartphone yang sekarang menggunakan dual, triple, quadruple, atau purple yang lain sebagainya? Jawaban kita adalah, tapi sebelum kita jawab, mungkin kita mau kasih tahu sedikit nih spesifikasi dari kamera iPhone XR ini. iPhone XR ini menggunakan single 12 megapiksel f1.8 kamera, sedangkan untuk di depannya menggunakan single 7 megapiksel f2.2 kamera. Tapi menurut kita kalau ngomongin Apple nggak bisa hanya lihat dari sisi spesifikasi hardware saja nih. Mungkin sama seperti yang kalian lihat, RAM dari iPhone XR cuma 3 GB, tapi secara performance bisa jauh lebih bagus dari smartphone yang memiliki RAM di atasnya atau bahkan 8 GB. Jadi kembali ke performance kameranya, sebenarnya not that bad. Fitur Smart HDR dari iPhone juga sangat membantu, dan based on pengalaman main just simply point and shoot tanpa aneh-aneh. Dengan pencahayaan yang cukup, overall kualitinya bagus banget dan bisa bersaing dibanding dengan mid-range sekarang atau even older flagship smartphone yang mungkin satu generasi dengan iPhone XR ya. Mungkin ini beberapa contoh foto-fotonya ya. Tapi kalau dalam mode malam memang belum sebagus beberapa smartphone lain karena belum adanya fitur night mode. Atau kalau kalian cari fitur-fitur yang lebih banyak seperti makro, zoom yang cukup ekstrim, atau mode wide, memang iPhone XR ini bukan pilihan yang pas. Tapi untuk kalian yang just casual point and shoot buat Instagram, orang dari sosial media, udah lebih dari cukup sih menurut kita. Oh ya, untuk kamera depan 7 megapiksel f2.2 kameranya ini udah bisa menghasilkan kualitas foto yang oke, hasil foto yang netral, tapi memang belum bisa wide mode. So dari sisi kamera menurut kita sih so-so ya, not the best dengan fitur terbanyak, tapi udah lebih cukup untuk day to day basis. Oke, kalau ngomongin baterainya dengan 2942 mAh dengan baterai harga 90% plus plus, untuk kalian average user pasti bisa menjalani hari tanpa kebutuhan untuk pengisian daya baterai. Tapi untuk kalian yang heavy user, seperti aku pribadi, aku pakai HP dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore yang bener-bener heavy banget ya, kayak chat, call, sosial media, bahkan tethering untuk kerja di laptop, bisa bertahan setengah hari itu, which is quite good. Not the best, buat harga segini kalian bisa mendapatkan smartphone yang mungkin lebih fokus kepada baterai lebih gila kayak 5000 mAh atau plus-plus, tapi menurutku sudah cukup oke. Kalau misalnya aku butuh additional power, tinggal colok power bank atau bawa charger kemana-mana. Oke, fitur-fitur menarik di iPhone XR. Fitur pertama pastinya iOS-nya dong, iOS 15 dari sisi software support tidak usah diragukan lagi karena iOS 15 di tahun 2021 masih bisa support sampai iPhone 6s di tahun 2015. Dengan timeline yang sama, kita bisa lihat bahwa iPhone XR ini masih bisa disupport sampai 3 tahun ke depan atau bahkan sampai iOS 18. Oke, fitur kedua adalah fitur Face ID. Face ID dari iPhone XR ini sangat-sangat akurat, super akurat. Bahkan di kondisi gelap pun fitur ini masih bisa mendeteksi wajah kita dengan baik, which is super great. Fitur ketiga adalah fitur NFC guys. HP ini sudah memiliki NFC, jadi kalian yang mau top up flash atau apapun gak usah repot-repot lagi, tinggal buka, top up, aman deh. Ya, so overall guys, iPhone XR ini sangat worth it buat kalian beli kayak tahun 2021 ataupun di awal 2022. Mungkin kalian yang mau upgrade dari iPhone sebelumnya, dari iPhone 6, iPhone 7 ataupun iPhone 8, ini juga pilihan yang bagus buat kalian. Ataupun mungkin kalian dari Android yang mau pindah ke ekosistem iOS, ini juga pilihan yang bagus buat kalian tanpa harus merogoh kocek yang dalam. Ada beberapa nilai plus untuk iPhone XR ini. Dari desain dan build quality yang masih sangat bagus,
untuk performance juga masih sangat kencang, dan untuk performance dari baterainya juga masih sangat baik. Namun ada beberapa pertimbangan, yaitu dari fitur kameranya masih sangat minim, mungkin dari segi kamera juga masih single kamera. Lalu di segi desain, iPhone XR ini masih memiliki bezel yang cukup tebal. Lalu dari segi harganya, dengan harga iPhone XR ini kalian bisa memiliki smartphone yang mungkin memiliki display yang lebih baik. So, semoga informasi ini berguna buat kalian yang mungkin masih galau nih mau beli iPhone XR ini atau enggak. So, what do you think?